Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutul arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Nah, Bapak sekarang akan mengulas kembali ya. Ini karena ini tugasnya harus benar ya. Bapak akan mengulas kembali supaya benar, tidak salah gitu kan. Anda diminta ini ya, perlu berhati-hati ya, karena ini Al-Quran ya. Jadi ini Bapak akan mengupas kembali, membahas kembali, melatih kembali implementasi metode tematik digital Al-Quran untuk memahami makna-makna agama ya, ketentuan beragama, tata cara beragama yang benar dan ikhlas ya. Ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu benar dan ikhlas ya. Nah, kata kunci beribadah itu ya. Kata kunci beribadah benar dan ikhlas. Nah, makanya ini jangan sampai salah tidak ikhlas. Aduh, itu masalah tidak ikhlas ya. Benar saja kalau tidak ikhlas sia-sia ya. Benar tidak ikhlas sia-sia. Ikhlas salah sia-sia juga ya. Jadi harus lengkap ya. Ibadah harus benar dan ikhlas. Karena itu ini ya rukun Islam ya, rukun iman, rukun Islam ya. Dasar-dasar agama ya, dasar-dasar agama itu rukun iman, rukun Islam, termasuk karakter inti ya, karakter inti. Anda jangan puas begitu saja dengan membaca buku ya. Anda jangan puas begitu saja baca buku, jangan merasa tuntas. Karena buku itu bukan sabda Nabi, bukan ya. Buku bukan sabda Nabi, bukan firman Allah, itu tulisan manusia ya, tulisan manusia. Jadi karena kita kan sudah sepakat ya bahwa Al-Quran itu setelah Nabi wafat ya. Kalau Nabi waktu ada kan kita sebetulnya kalau Anda hidup bersama Rasul ya, Anda enak sekali ya. Anda hebat, Anda nyaman beragama. Nyaman itu secara pengetahuan ya, secara pengetahuan Anda nyaman. Kenapa? Anda tinggal bertanya ke Rasul ya, tinggal bertanya. Tanpa Anda membaca Al-Quran, Anda akan langsung mengerti agama ya, dan agamanya pasti benar, pasti ya. Kalau dari Rasul kan pasti benar gitu kan. Nah, karena Nabi Muhammad sudah meninggal dunia gitu kan, kita kan kepada siapa kita bertanya ya. Idealnya kita bertanya kepada ahlinya. Ada kan pas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Ahlinya itu bukan ahli menurut manusia ya. Anda kalau ahli menurut manusia kan Bapak juga disebut ahli ya. Bapak juga disebut ahli kan, Bapak dapat sertifikat dosen agama ya, berarti ahli. Itu kan menurut manusia ya. Tapi kan menurut Allah apa Bapak disebut ahli? Nah, kan Anda bagaimana Anda yakin dengan Bapak gitu kan? Nah, karena itu umat Islam setelah wafatnya Nabi, mayoritas ya, tidak semuanya ya. Mayoritas berpendapat ya bahwa sumber utama dan pertama Islam itu adalah Al-Quran gitu kan. Karena itu Anda Al-Quran harus jadikan referensi ya, menjadikan daftar pustaka pertama dan utama ya. Daftar pustaka referensi pertama dan utama. Bukan hanya katanya, tapi Anda langsung menggali Al-Quran, terutama ayat-ayat yang muhkamat ya, ayat-ayat yang jelas ya. Kalau yang jelas kan ya, lebih Anda pelajar agama ya pasti bisa memahami gitu kan, kalau yang jelas-jelas ya, yang muhkamat. Kalau mutasyabihat ya, ulama setinggi apapun ulama itu ya tidak akan paham ya. Karena ayat mutasyabihat itu hanya dipahami oleh Rasul ya, hanya oleh Rasul. Kecuali kalau ada jawaban dari Rasul ya, ada jawaban misalnya di hadis-hadis
ada jawaban dari Rasul, nah itu mah sudah pasti benar ya. Asal hadisnya mutawatir ya. Ya sahih hadisnya gitu kan. Nah, oke ya. Jadi apa? Bapak ingin ingatkan ya bahwa ini kita ini kuliah ilmu akhlak ya. Kuliah ilmu akhlak. Tapi bukan karena ilmu akhlak ya, bukan karena ilmu akhlak ya. Yang namanya beragama itu ya berakhlak itu. Nah, beragama itu berakhlakul karimah itu. Sholat tidak berakhlak sia-sia gitu kan. Puasa tidak berakhlak sia-sia. Bertauhid tidak berakhlak sia-sia gitu kan. Nah, Bapak selalu ingatkan gini ya. Iblis itu bertauhid, iblis itu ya. Bahkan iblis sering berdoa kepada Allah ya, sering berdoa. Bahkan doanya dikabulkan oleh Allah. Misalnya iblis mohon supaya dipanjangkan umurnya. Oleh Allah dikabulkan. Oleh Allah dikabulkan gitu kan doanya itu. Tapi iblis kan kafir. Kenapa kafir? Karena dia sombong. Nah, sombong itu akhlak buruk. Akhlak paling buruk. Jadi akhlak buruk nomor 1 itu sombong ya. Nah, jadi iblis divonis kafir oleh Allah karena dia sombong, merasa dirinya lebih baik. Nah, jadi kita jadi pelajar agama ya, jangan sombong gitu kan, harus dihilangkan kesombongan itu. Sabda Nabi kan orang yang sombong walaupun sombongnya sebesar biji sawi, ya sombong dalam hati lah, hatinya ada kesombongan hatinya walaupun lisannya tidak sombong, penampilannya tidak sombong. Lisannya rendah hati, penampilannya rendah hati, tapi dalam hatinya ada kesombongan dalam hatinya itu. Nah, itu sabda Nabi ini dalam hadis ya. Orang yang sombong walaupun sombongnya sebesar biji sawi tidak akan masuk surga, tidak akan. Rugi sekali ya. Nah, itu ya. Terus ibadah juga percuma kalau tidak berakhlak mulia ya. Bapak ingin mengulang kembali di zaman Nabi. Ini karena jadi untungnya ada sabda Nabi ya. Ada seorang ahli ibadah, sholat tahajud tiap malam, setiap puasa sunat ia puasa, sedekah tiap hari, tapi ia dijebloskan ke neraka. Kenapa ahli ibadah kok dijebloskan ke neraka? Ini apa sabda Nabi? Karena dia itu akhlaknya buruk, ya akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk itu apa? Dia itu menyakiti tetangga dengan lisannya. Menyakiti tetangga dengan lisannya. Itu baru tetangga ya. Jumlah tetangga itu berapa orang sih? Lebih-lebih tetangga di zaman Nabi ya. Kalau tetangga di kita mah banyak ya di kota mah ya. Di kota mah banyak tetangga itu. Mungkin ada 40 rumah lah gitu kan. Kalau di kita ya, atau 100 rumah mungkin di kita mah gitu kan. Di zaman Nabi berapa orang sih tetangga itu? Paling 3 orang atau 7 orang atau seorang bahkan mungkin. Nah, dia menyakiti tetangga dengan lisannya. Nyakiti bukan dengan perbuatan ya, dengan lisan. Itu sudah menyebabkan ke neraka gitu kan. Nah, betapa pentingnya akhlak. Karena itu Nabi menegaskan ya, kami para nabi diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, jadi Bapak ingin ingatkan ya, nanti Anda kalau ngajar, tolong ya, ngajar apa saja, Anda harus bermuatan akhlak. Ngajar sholat bermuatan akhlak gitu kan. Ngajar akidah bermuatan akhlak. Apa saja harus bermuatan akhlak. Karena akidah tanpa akhlak sia-sia, ibadah tanpa akhlak sia-sia. Nah, itu ya. Jadi Anda kalau menilai sesuatu ya menilai apa saja ya. Menilai apa saja harus dari sudut akhlak. Karena akidah mah nggak bisa dinilai, nggak bisa ya, kita nggak tahu sih. Paling ucapan lisan ya, ucapan lisan kan belum tentu benar juga ya. Yang kita bisa nilai itu kan lisannya gitu kan. Misalnya dia mengatakan, saya tidak percaya adanya Allah. Itu kan lisan itu ya, lisan. Belum tentu kafir kan. Belum tentu kafir juga, belum tentu ya. Atau saya itu percaya adanya Allah, karena belum tentu beriman juga, belum tentu. Karena iman kafir itu hanya Allah yang tahu gitu kan. Kita mah ya kalau di dunia mah makanya kata Nabi kan, sabda Nabi, sejauh berurusan di dunia itu kita hanya melihat syariatnya saja. Syariat itu lahir ya. Lahir itu apa yang ditampilkan, apa yang diucapkan, itu yang ini kan gitu kan. Nah, itu yang harus kita. Nah, jadi Bapak ingin ingatkan gini ya. Ini sifat buruk manusia ya, sifat buruk manusia. Ini sebelum Bapak membahas tema di Al-Qur'an ya, supaya Anda ini dulu punya dasar-dasar beragama yang tepat ya, Nah, sifat buruk manusia itu apa? Senang menilai orang lain.
senang menilai orang lain. Nah, menilai orang itu mulai itu muncullah gibah gitu kan. Nah, gibah itu karena senang menilai orang lain, bahkan fitnah gitu kan. Senang ngomongin batur gitu kan. Nah, itu apa? Ini akhlak buruk ya, akhlak buruk, bukan akhlak baik, bukan. Bahkan bukan akhlak netral, bukan. Ini akhlak buruk ya. Jadi karakter manusia ya, ini keburukan ini Al-Qur'an menegaskan ya, buruknya manusia itu apa? Senang menilai orang lain, senang menilai. Nah, bahkan sampai menilai kebenaran agama orang lain, dinilai gitu kan. Padahal dia bukan Tuhan, bukan Rasul ya, tapi menilai. Ya bukan tidak boleh ya, boleh aja menilai ya, tapi boleh itu ke siapa? Misalnya orang tua ke anak gitu kan, boleh itu ya. Guru ke siswanya, boleh, tapi bukan untuk memponis. Kita ke siswa sana, Harun ke sini, kamu kafir gitu. Bukan gitu. Bukan untuk memponis ya, menilai perbuatan aja, satu perbuatan misalnya si Harun membuli temannya. Harun ke sini, kamu jangan membuli begitu gitu. Membuli itu kan orang tidak senang, tidak suka gitu kan. Nah, kita luruskan aja yang kelirunya, yang salahnya gitu kan. Nah, jadi manusia itu senang menilai orang lain, senang menilai. Bahkan kalau dalam agama hingga menyesatkan orang lain, disesatkan, disalahkan, dikafirkan gitu kan. Nah, itu yang berbahaya ya, berbahaya sekali. Nah, jadi kita sadar kembali ke sifat manusia itu buruk ya. Kita jangan jadi manusia, jangan ya. Maksudnya jangan memiliki karakter manusia. Karakter manusia itu buruk ya. Jadilah insan kamil, manusia sempurna. Manusia sempurna itu ya ini, jadi apa? Akhlaknya baik ya. Jadilah kita murid Nabi, murid Rasul ya. Jadilah murid Rasul, murid Nabi, hamba Allah yang baik gitu kan. Oke ya, kita sekarang akan ini ya. Jadi Anda kemarin kita praktis aja langsung ya, praktik langsung aja. Nah, bagaimana kita menggunakan metode tematik digital Quran ya. Nah, ini ya, yang mana sih? Nah, ini nih, coba ya. Nah, gitu ya. Jadi kita gini, misalnya makna dan ketentuan sholat dalam Al-Quran ya, berdasarkan metode tematik di Al-Quran. Nah, jadi ini apa? Kita buat nomor urut berapa gitu ini ya, sebanyak mungkin. Quran surat berapa, ayat berapa, dituliskan. Teks ayat dan terjemah Al-Quran, pesan ayat dan kesimpulan ayat. Nah, seperti itu ya. Misal kita akan membahas ini ya, cobaan. Kita akan membahas misalnya sholat ya. Kita akan bahas sholat. Nah, ini. Jadi supaya Anda tolong dicermati ya, dipahami benar ya. Sholat, satunya sholatnya. Makna dan ketentuan sholat. Nah, ini coba. Nah, ini makna dan ketentuan sholat ya. Nah, ini beberapa ayat sudah Bapak tuliskan ya. Nah, kita mulai dengan ini saja ya. Kita oke ya, seperti ini ya kerjanya. Nah, Bapak akan mulai dengan ini, ini. Kita akan mulai dengan ini ya, dengan langsung ke Al-Quran ya, langsung ke Al-Quran. Kita akan mulai ya. Nah, ke Al-Quran ya. Nah, ini. Jadi ada ini ya, sholat. Coba apa sholat ya? Sholat kita tulis sholat. Nah, ini sholat. Kita klik sholat. Nah, di sini sholat itu ada 92 item. Ini di terjemah Al-Quran ya. Terjemah Al-Quran ada 92 item. Nah, kita gunakan yang bahasa Arab ya. Bahasa Arab sholat ya. Sholat gitu kan. Nah, sholat ya, ini sholat ya. Sholat. Nah, kita lihat klik ini sholat. Nah, di sini ada 63 item. Berarti ayat tentang sholat itu ada paling banyak ada 63 ayat ya, paling banyak ya. Nah, kita lihat sekarang sholat. Nah, ayat ini
Nah, ayat yang pertama sholat itu adalah surat Al-Baqarah ayat 3 ya. Ini Al-Baqarah ayat 3 nih. Al-Baqarah ayat 3 di sini. Nah, di sini allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, ini karena kalau ada kata yaitu ya, Anda ini tolong ya di Quran. Kalau Anda di terjemahan ada kata yaitu, nah kalau ada itu ya, berarti penjelasan dari ayat sebelumnya ya. Penjelasan dari ayat sebelumnya. Nah, kita lihat ya. Penjelasan dari ayat sebelumnya kita lihat ayat berarti ayat 2-nya ya. Al-Baqarah ayat 2. Nah, ayat belakang itu apa? Zalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin. Diterjemahkan di Kementerian Agama itu kitab Al-Qur'an ini, jadi itu diartikan ini ya. Itu diartikan ini. Itu tafsiran ya, bukan terjemah, bukan ya, bukan terjemah, tafsiran. Kalau terjemahnya itu zalika itu ya. Kitab itu, nah kitab itu. Kitab yang mana yang itu ya? Kitab yang mana yang itu? Kitab itu tidak ada keraguan. Pada kitab itu tidak ada keraguan. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, terjemahnya itu saya kira itu ya apa? Kitab itu. Tapi di sini di terjemah Kementerian Agama mungkin ini tafsirannya diterjemahkan dengan kitab ini. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini pun tidak ada keraguan itu jika dijelaskan oleh Rasul ya. Kalau Rasul yang menjelaskan tidak ada keraguan. Kalau oleh selain Rasul kan selalu muncul perbedaan ya, perbedaan bahkan sering pertentangan ya, sering pertentangan pendapat gitu kan. Nah, itu terutama ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Kalau ayat muhkamat mungkin sama ya, mungkin sama. Nah, ini yang perlu Anda pahami ya. Ini apa sekaligus menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa ya. Jadi Anda yang tugasnya itu ini Anda mengerjakan tugas ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Qur'an. Nah, Anda sekaligus ini sebagai ciri orang bertakwa ya, kita lihat ya. Orang yang bertakwa adalah, nah lihat. Allazina yu'minuna bil ghaibi ya, orang beriman kepada bil ghaibi, al ghaib, ghaibun itu gaib ya. Satu mufrad ya. Ghaibun mufrad. Kalau jamak kan guyub ya, guyub. Kalau jamak ya. Kalau ghaibun itu mufrad. Ada yang ini apa? Nahu itu harus paling benar ya. Nahu itu harus diterapkan untuk memahami Al-Qur'an ya, ilmu nahu itu ya. Jadi jangan hanya jadi jago-jagoan, Anda jago ilmu nahu tapi nggak dipakai untuk Al-Qur'an gitu kan. Ya justru ilmu nahu itu untuk memahami Al-Qur'an ya. Nahu sorof itu untuk Al-Qur'an terutama ya. Nah, jadi al-ghaib itu apa? Ghaibun itu gaib ya, gaib. Satu yang gaib. Pakai alif lam, al-ghaib. Alif lam itu apa? Ini makrifat. Ya, dalam ini kan ada makrifat, ada nakirah gitu kan dalam ilmu nahu ya. Nah, makrifat. Jadi makrifatnya dikenal sekali. Satu-satunya yang gaib. Berarti Tuhan ya, itu Tuhan. Bukan jin, bukan malaikat, bukan. Jin kan banyak, malaikat banyak ya. Kalau itu mah guyub gitu, guyubun ya, guyub. Dibangsakan gaib. Seperti gaib gitu, padahal tidak gaib, tidak sebetulnya gitu kan. Guyubun. Nah, jadi ciri orang bertakwa itu adalah allazina yu'minuna. Yu'minun ini fi'il mudhari ya. Karena ada ini apa? Jadi kita implementasikan ilmu nahu ya ke dalam memahami Al-Qur'an ya. Ini kan ilmu nahu yang paling sederhana ya, paling tahap ibtidaiyah lah gitu kan. Ilmu nahu ibtidaiyah. Yu'minuna itu fi'il mudhari. Apa arti fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu artinya apa? Fi'il mudhari itu adalah harus diartikan itu apa? Selalu ya, selalu. Fi'il mudhari itu nah ini. Jadi al yu'minuna ini fi'il mudhari ya. Berarti orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu terus-terusan yu'minuna, terus-terusan beriman kepada
satu-satunya zat yang maha gaib. Yang maha gaib itu siapa? Allah gitu ya. Tuhan yang Allah namanya gitu kan. Nah itu. Jadi ciri orang beriman, ciri orang bertakwa itu adalah allazina yu'minuna bil ghaibi. Nah ini Anda harus pahami gitu kan, jangan sampai baca selewat ya. Oh, ciri orang bertakwa itu adalah orang yang selalu beriman kepada satu-satunya zat yang maha gaib, yakni Tuhan. Nah gitu kan. Wa yuqimuna sholata. Wa yuqimuna ini fi'il mudhari juga, fi'il mudhari ya. Wa yuqimuna menegakkan ya. Menegakkan, mendirikan. Wa yuqimuna sholata dan selalu menegakkan sholat. Selalu mendirikan sholat. Nah, selalu di sini, nah ini baru Anda menafsirkannya apa? Nah, ini harus baca ayat Quran lainnya tentang sholat. Ayat Quran lainnya tentang sholat. Ini kan masih muhkamat ya, sholat itu ya. Ayat muhkamat yang jelas mananya gitu kan. Wa yuqimuna sholata, selalu mendirikan sholat. Jadi selalu mendirikan sholat itu pertama, kalau selalu terus-terusan kan? Terus-terusan. Nanti kalau Bapak pahami dengan ayat lain ya, ayat lain ada sholat daimun ya. Allazina hum fi sholatihim daimun. Sholat yang terus-terusan gitu kan. Nah, terus-terusan itu diterjemahkan di luar sholat pun sholat juga. Nah, kalau di luar sholat berarti kan bukan sholat yang seperti ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam, berarti bukan ya. Berarti di luar sholat pun, nah gitu kan, kondisi batinnya, kondisi hatinya harus seperti sholat. Nah, harus seperti sholat itu apa? Kembali ke sini ya, ciri orang beriman itu allazina yu'minuna bil ghaibi, orang yang selalu beriman kepada yang gaib. Nah, berarti di luar sholat, ketika sholat kita beriman kepada yang gaib, mengingat Tuhan, nah gitu kan, zikir, mengingat Tuhan. Di luar sholat pun kita mengingat Tuhan. Nah itu ya, ciri orang bertakwa itu ini. Jadi mendirikan sholat adalah ciri orang yang bertakwa. Nah gitu kan. Mendirikan sholat adalah ciri orang bertakwa. Ciri orang bertakwa adalah mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yunfikun ini ya, yunfikun juga ya. Selalu berinfak. Nah, yang selalu itu terutama ini apa? Batin dulu, batinnya ya. Batinnya itu selalu siap berinfak. Batinnya ya. Kenapa siap berinfak? Karena harta itu milik Allah. Harta milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Malahan diri kita pun milik Allah. Nah, orang yang bertakwa itu selalu berinfak. Selalu berinfak itu secara batin. Batin kita selalu siap berinfak, batin ya. Selalu menanamkan dalam rasa hati kita bahwa harta milik Allah, bukan milik saya, bukan. Begitu Allah menghendaki, kita ikuti kehendak Allah. Nah, kehendak Allah dengan harta itu apa? Bayar zakat, bayar infak, bayar sedekah, gitu kan. Nah, itu ya. Oke, dan seterusnya ya, saudara-saudara seperti ini ya. Jadi itu ayat 2. Nah, jadi Anda tulis di sini. Tulis di sini, klik di sini ya. Klik di sini. Nah, Anda tinggal tuliskan di sini. Anda tuliskan di kotak tadi ya. Tuliskan ciri orang yang bertakwa itu adalah mendirikan salat. Nah, tulis. Di sini tulis ya, ini ciri orang bertakwa. Ini mana ada karakter? Seperti ini ya. Nah, ini. Ini kan. Oh, bukan. Bukan, ternyata salah. Nanti yang ini yang Bapak sudah buatkan tabelnya. Ciri orang yang sholat. Nah, ini ya, jadi Anda tadi cara presentasinya. Oh, sedang memberikan presentasi katanya. Oke ya. Sholat.
Oh ini nih. Makna sholat. Oh ini nih, ini ya. Ini saya kira. Oh bukan. Belum diklik. Makna dan belum di ini kan, belum di copy ternyata. Sholat ya, sholat. Ini ketentuan sholat dalam Al-Quran. Sholat. Oh ini, nah ini nih, yang ini. Makna ketentuan sholat dalam Al-Quran. Ya gitu ya. Nah di sini di surat 2 ayat 3 tadi ya. Surat 2 ayat 3. Oh, ini loncat-loncat terus ya. Presentasinya loncat-loncat terus. Sholat dalam Al-Quran. Makna ketentuan sholat. Oh yang ini nih. Makna ketentuan sholat. Oh ya ini nih. Tadi ayat 2 ya, Al-Baqarah ayat 3 gitu kan. Nah, Anda tinggal tulis gini aja, Nah, di sini copy paste. Yaitu orang bertakwa. Ini kita ditulis ya, tadi kita sudah baca ya. Orang yang bertakwa yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menepangkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi ini karena kita temanya sholat ya. Jadi kita ini ciri orang yang bertakwa yaitu orang yang mendirikan sholat. Nah gitu ya. Nah ini. Jadi kita tinggal pesan ayatnya, tinggal kita klik ini di sini ya. Pesan ayatnya. Ciri orang yang bertakwa yaitu mereka yang langsung aja karena kita tentang sholat ya. Ciri orang yang bertakwa yaitu mereka yang mendirikan sholat. Nah jadi di sini ada tulis bukan kesimpulan ayat ya, kesimpulan ayat. Nah kesimpulan ayatnya itu ciri orang bertakwa adalah mendirikan sholat. Nah jadi ini keutamaan orang bertakwa ya. Karena orang yang sholat itu dia bisa tergolong orang yang bertakwa asalkan mendirikan sholat ya, selalu ya, adalah selalu gitu kan, di sini harus selalu ya, karena fi'il mudhari ya, adalah selalu mendirikan sholat. Ciri orang yang bertakwa adalah selalu mendirikan sholat, selalu terus-terusan ya, terus-terusan mendirikan sholat. Nah, ini Anda gini aja diinikan dulu, ditulis gitu dulu kesimpulan ayatnya. Ciri orang yang bertakwa adalah selalu mendirikan sholat, selalu gitu kan. Nah, Anda terus lagi, Anda cari terus ya. Ini kan ada 63 ayat tadi ya, 63 ayat. Anda cari lagi terus gini. Anda cari lagi terus sampai Anda betul-betul ini menyimpulkan gitu ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Anda menyimpulkan bahwa ciri orang bertakwa itu selalu mendirikan sholat gitu kan. Selalu, terus-terusan mendirikan sholat. Nah itu ya, jadi orang bertakwa itu selalu mendirikan sholat. Oh iya, orang yang bertakwa itu ya, mereka yang selalu mendirikan sholat. Kita lihat lagi ayat berikutnya ya, lihat lagi. Nah pekerjaannya seperti ini ya, seperti ini. Kerjanya seperti ini. Nah Anda lihat lagi ayat berikutnya ini Anda simak dengan baik ya, Anda ini lagi, kembali ke sini lagi. Nah oke ya, tadi ya
Nah, Anda lihat yang berikutnya, yang keduanya. Surat Al-Baqarah ayat 43. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rakiin. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukulah beserta orang yang ruku. Nah, ini kita tulis ya. Surat Al-Baqarah ayat ini apa? Ini sebetulnya ini apa? Ini sangat-sangat penting bagi Anda ya. Ini ditulis aja, ditulis gitu kan. Tulis. Nah, kita masukkan lagi ke ini, ke kotak seperti tadi ya. Masukin kotak seperti tadi. Nah, masukkan lagi ke kotak yang tadi tentang sholat ya. Tentang sholat. Nah, jadi surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 43 ya. 43. Nah, Anda klik ini. Klik ini. Dan dirikan sholat. Dirikanlah sholat. Nah, ini apa? Pesan ayatnya. Ada ketika di kompasi aja pesan ayatnya. Dirikanlah sholat. Nah, ya. Dirikanlah sholat. Nah, kesimpulan ayatnya apa? Hukum sholat. Nah, hukum sholat adalah wajib. Nah, ketika hukum sholat adalah wajib, gitu kan? Hukum sholat adalah wajib. Ya, hukum sholat berarti sholat 5 waktu ya. Hukum sholat 5 waktu, gitu kan? Adalah wajib. Nah, Anda terus begitu ya, terus begitu. Nah, ini sehingga nanti akan diketemu di surat Al-Baqarah ayat 238. Ini misalnya apa? Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, ini ya. Perintah melihara sholat 5 waktu dan sholat wusta. Sholat harus didirikan dengan khusyuk. Nah, ini apa? Kesimpulannya apa? Nah, ini ya. Hukum mendirikan sholat 5 waktu adalah wajib ya. Hukum mendirikan sholat 5 waktu. Seperti ini sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang tadi ya. Sama dengan ini. Hukum mendirikan sholat waktu adalah wajib. Hukum mendirikan sholat wusta. Ini ada lagi sholat wusta ya. Sholat wusta. Nah, sholat wusta ya. Ada sholat wusta. Adalah wajib juga. Nah, gitu ya. Anda pernah dengar nggak sholat wusta? Ya. Nah, di sini apa? Hukum mendirikan sholat wusta adalah wajib, gitu kan? Bukan sunat, tapi sholat wusta itu wajib. Nah, kan kita harus tahu sholat wusta itu apa. Nah, gitu ya. Dan seterusnya ya. Seterusnya. Nah, Anda jadi kalau Anda sudah ini, Anda bisa menyimpulkan misalnya setelah selesai. Nah, Anda tinggal simpulkan ya. Misalnya dari 10 ayat Anda dapat menyimpulkan pertama, hukum mendirikan sholat 5 waktu adalah wajib. Kedua, hukum mendirikan sholat wusta juga wajib. Ini keterangannya. Makna kata-kata asing seperti sholat wusta tentu tidak bisa terjemahkan, tidak bisa ya. Mana seperti ini harus dijelaskan oleh ahlinya. Nah, Anda harus mencari ahli apa sholat wusta itu. Ini kan sholat wusta wajib. Sholat wusta itu apa? Gitu kan harus dicari. Sholat harus kesimpulan ketiga, sholat harus didirikan secara khusyuk. Larangan sholat dalam keadaan mabuk. Kalau mabuk itu apa? Tidak konsentrasi ya, tidak konsentrasi. Jadi kalau sedang tidak konsentrasi jangan sholat, jangan. Kita harus segar, harus udah dalam kondisi segar ya, baru kita sholat. Cara minta tolong kepada Allah adalah dengan sabar dan sholat. Sholat merupakan ciri orang bertakwa dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, Anda seperti ini. Nah, kita ini lagi ya, kita berlatih lagi. Kita misalnya tentang Rasul sekarang ya, tentang Rasul. Apa makna beriman kepada Rasul? Coba kita ini ya. Makna beriman kepada Rasul. Kita cari. Makna beriman kepada Rasul. Oh, ini nih. Oh, Rasul ya, Rasul. Makna beriman kepada Rasul dalam Al-Qur'an. Nah, kita lihat ya, ditulis di Quran ya, klik Rasul. Nah, Anda klik Rasul ya, klik Rasul.
klik Rasul. Nah gitu ya, Anda tulis, nah di sini tulis ya Rasul gitu kan, Rasul. Hapus ini, ganti Rasul ya, Rasul. Nah klik, nah gitu ya. Nah ayat pertamanya ada 339 ayat ini, banyak sekali ayatnya ya. Kalau banyak itu menunjukkan penting ya, penting sekali. Beriman ke Rasul itu penting sekali. Nah kita lihat ya, surat 2 ayat 87. Nah ini kita bahas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna mim ba'dihi birusul. Dan seterusnya ya, ini. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab di kitab Taurat maksudnya gitu ya, kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Jadi setelah Nabi Musa itu Allah mendatangkan rasul-rasul secara silih berganti ya, silih berganti. Rasul ini wafat, datang rasul baru. Rasul ini wafat, datang rasul ini baru. Rasul ini wafat, datang rasul baru. Rasul ini wafat, datang rasul baru. Terus dan seterusnya gitu kan. Nah ini ya, jadi apa? Mendatangkan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam. Nah itu. Dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Nah ini, Isa putra Maryam itu diperkuat dengan Ruhul Kudus. Nah ini dalam Kristen kan Tuhan Roh Kudus ya, atau Tuhan Roh Kudus bahasa Kristen ya. Tuhan Anak, Tuhan Yesus gitu kan, Tuhan Roh Kudus. Nah ini bahasa Kristen ya. Jadi apakah setiap datang kepadamu? Nah ini pertanyaan ya. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu sombong? Nah gitu kan. Maka beberapa di antara rasul itu kamu dustakan, dan beberapa orang yang lainnya kamu bunuh. Nah gitu kan. Jadi ini apa? Ini karakter manusia ya. Karakter manusia itu apa? Jadi menolak rasul. Jadi kita tulis dulu ya, kita copy paste. Nah gitu kan, surat Al-Baqarah ayat 87 ya. Al-Baqarah ayat 87. Nah kita lihat Al-Baqarah ayat 87 ya, lihat ya. Al-Baqarah ayat 87 tentang Rasul. Nah jadi ada cara kerja seperti Anda tadi ya, seperti tentang sholat ya. Nah Anda ini kan dilihat tentang Rasul, makna beriman kepada Rasul ya ini. Nah lihat ya. Nah ini tulis surat Al-Baqarah ayat 87. Nah ini. Nah gitu ya. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Nah ini, jadi istilah Roh Kudus itu ada di Quran juga ya. Isa, Yesus itu ada di Quran ya. Nah di Kristen menyebutnya itu Tuhan Yesus, atau Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus gitu kan. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul dengan membawa bukti, membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu sombong, angkuh kamu itu. Saking angkuhnya, beberapa rasul kamu dustakan. Bohong, ini bukan rasul ini mah gitu kan. Dan beberapa rasul lainnya kamu bunuh, bahkan dibunuh rasul itu gitu kan. Nah ini. Nah jadi pesan ayatnya itu apa? Pesan ayatnya itu ini, sebetulnya pesan ayatnya itu ini. Maka beberapa orang nah ini pesan ayatnya ini pesannya itu ya. Pesan ayatnya itu, maka beberapa orang di antara rasul, di antara rasul ya. Beberapa orang rasul, nah gitu. Beberapa orang rasul kamu bunuh, kamu dustakan. Maka beberapa orang rasul kamu dustakan, dan beberapa orang rasul kamu bunuh. Assalamualaikum. Kan? Iya. Iya, di mana? Sedang ngajar dulu saya sampai 8:30 lah ya. Ngajar dulu. Sedang. Oh ya,
Ini saya setengah 9 katanya. Ini sedang ngajar dulu ya, selesaikan. Kagok nih. Ya, yuk, ya, insyaallah betul. Nah, jadi maka beberapa orang Rasul kamu dustakan, apa orang Rasul kamu bunuh, gitu kan? Jadi ini nih, apa kesimpulannya dari ayat ini? Nah, kesimpulannya itu Rasul selalu didustakan dan dibunuh. Nah, gitu kan? Rasul selalu didustakan atau dibunuh, kan? Jadi kita artikan didustakan atau dibunuh. Dan atau dibunuh. Nah, kesimpulan ayatnya gitu. Jadi hukum ini hukum sejarah ya, hukum sejarah bahwa Rasul selalu didustakan dan dibunuh. Dan seterusnya ya, ada terus gitu ya seperti ini. Nah, sampai ini misalnya surat Al-Baqarah 285 ya. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan padamu dari Tuhanmu. Demikian pula orang-orang beriman semuanya. Nah, Rasul dan orang beriman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka berkata, nah Rasul dan orang beriman berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lainnya dari Rasul-Rasul itu. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Nah ini ya. Jadi, nah mereka mengatakan, jadi ini pesan ayatnya nih ya. Pesan ayatnya Anda tinggal copy paste pesan ayatnya. Nah ini seperti ini ya. Pesan ayatnya itu, mereka itu siapa tadi? Mereka itu Rasul dan orang-orang beriman mengatakan kami dengar dan kami taat. Nah, jadi Rasul dan orang-orang beriman mengatakan kami dengar dan kami taat. Ini pesannya ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Sikap orang beriman kepada Rasul adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah, kami dengar dan kami taat. Nah, itu ya. Jadi sikap orang beriman ke Rasul itu adalah sami'na wa ata'na. Ini nih. Jadi jangan dengar untuk diingkari, dengar untuk ditolak, dengar tapi tidak dilaksanakan. Jangan gitu ya. Ciri orang beriman itu sami'na wa ata'na kepada Rasul. Di kita sering sami'na wa ata'na ya. Di kita itu jadi bahasa biasa sami'na wa ata'na, tapi bukan kepada Rasul. Misalnya seorang berkata, pemimpin dunia mengatakan, ya kami sami'na wa ata'na, saya sami'na wa ata'na. Padahal sami'na wa ata'na itu khusus ke Rasul ya, khusus ke Rasul. Nah begitu ya. Ada seterusnya. Nah ini lagi coba ya. Surat Ali Imran ayat 101. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir? Bagaimana kamu sampai kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu. Dan Rasul pun berada di tengah-tengah kamu. Nah ini pesan ayatnya apa? Pesan ayatnya Rasul berada di tengah-tengah kamu. Ini pesan ayatnya itu Rasul berada di tengah-tengah kamu. Pesan ayatnya Rasul berada di tengah-tengah kamu. Nah berarti kesimpulan ayatnya apa kesimpulannya? Rasulnya Rasulullah gitu kan, Rasulullah berada di tengah-tengah umat manusia. Nah gitu kan, Rasulullah berada di tengah-tengah umat manusia. Rasulullah berada di tengah-tengah umat manusia. Emang ada Rasul gitu di tengah-tengah manusia? Di tengah kita gitu kan, apa ada Rasul? Nah begitu ya. Nah gitu. Jadi, kalau ada sudah dibahas ya dari beberapa banyak ayat Quran tentang Rasul, kemudian kalau dari semuanya ya, maka kan kamu akan dapat menyimpulkan ketika Rasul itu apa gitu kan. Jadi jika ini apa kesimpulannya apa gitu kan. Nah kesimpulannya apa?
Satu, orang beriman. Oh ya pasti orang beriman ya. Orang beriman otomatis orang beriman ya. Jadi kesimpulannya apa? Satu, harus bersikap sami'na wa ata'na kepada Rasul. Nah, jadi kalau Rasul harus sami'na wa ata'na kepada Rasul. Kami dengar dan kami taat, itu ya. Jadi beriman kepada Rasul teh bukan percaya ada Rasul, bukan, tapi harus sami'na wa ata'na kepada Rasul. Nah, yang kedua kita apa tadi? Sayangnya ya Rasul selalu didustakan dan dibunuh oleh manusia. Nah itu, ini hukum sejarah nih. Rasul itu selalu didustakan dan dibunuh oleh umat manusia. Oleh umat manusia. Rasul selalu didustakan dan dibunuh oleh umat manusia. Apalagi, ya kan? Nanti ada ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, gitu kan? Nah, jadi ini mungkin ini kedua saya harus makan ya. Laqad kana lakum Rasul adalah teladan dalam beragama. Dalam beragama, dalam berakidah, gitu kan? Nah, gitu kan, dalam berakidah, beribadah, beramal saleh, dan berakhlak mulia. Nah, gitu kan. Rasul adalah teladan dalam beragama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya. Rasul adalah teladan dalam beragama. Teladan dalam berakidah, yakni berakidahnya kokoh dan melahirkan akhlak mulia. Teladan dalam beribadah, ibadahnya sungguh-sungguh Rasul itu ya. Ibadah sungguh-sungguh, benar, ikhlas, dan melahirkan akhlak mulia. Beramal soleh, amal solehnya luar biasa Rasul itu ya. Amal solehnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, nolong orang lain biasa. Karena itu maka berakhlak mulia tinggi ya. Akhlak mulia tinggi. Karena ini teladan ya. Sayangnya Rasul selalu didustakan dan dibunuh oleh umat manusia. Nah, yang dibunuh itu bukan selalu orangnya ya, tidak selalu orangnya, bisa jadi dibunuh karakternya, karakter Rasul dibunuh. Atau ajarannya, terutama ajaran Rasul dibunuh, diganti oleh ajaran manusia yang sesuai dengan hawa nafsu, gitu kan. Nah begitu ya, begitu ini apa Anda ya, saya kira mudah-mudahan Anda paham ya, Anda paham mudah-mudahan. Bapak contoh satu lagi nih, bagaimana memahami mana-mana agama dalam Al-Quran. Nah ini kemarin ada yang menanya juga ke Bapak, bertanya Pak, ini belum jelas Pak tentang makna beriman dan kafir dalam Al-Quran gitu kan. Nah kita oke ya, kita kaji lagi coba ini ya, mana beriman dan kafir dalam Al-Quran. Nah ini, belum ini ya, mana beriman dan kafir dalam Al-Quran belum. Nah kita ini di copy dulu ya, makna ya ini. Oke. Makna dan kafir, nah ini. Nah ini satu lagi ya, Bapak cukup 3 mah sudah banyak lah. Kalau sudah contohnya 3 sudah banyak ya. Jadi diharapkan Anda betul-betul paham ya. Makna ini coba ya. Nah ini. Nah Bapak ulang lagi nih ya. Makna dan karakter kafir dalam Al-Quran. Nah ini dalam dalam surat Al-Baqarah ayat 6 ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Kesimpulan ayatnya apa? Ayatnya orang kafir jangan didakwahi. Orang kafir tidak bisa didakwahi karena mereka kokoh dalam kekafirannya, gitu kan. Orang kafir jangan didakwahi karena mereka kokoh dalam kekafirannya. Nah, terus apa lagi? Nah ini. Surat Al-Baqarah ayat 19 ya. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat
dari langit disertai gelap gulita, guru dan kilat. Maka mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Nah, jadi orang kafir itu diibaratkan ini, orang kafir ya mendengar Islam itu, mendengar Islam yang sejati ya, bukan Islam yang diomongkan oleh kita, orang yang kita kan belum tentu sejati, belum tentu ya. Jadi ajaran Islam yang Rasul ini nih ya, yang sudah pasti benar ya, yang sudah pasti benar itu. Ajaran Islam yang Rasul itu tidak disukai oleh orang kafir, tidak disukai ya, tidak suka sama sekali gitu kan. Maka mendengar dakwah Nabi itu mereka seperti mendengar suara petir yang menggelegar gitu kan, memekakan anak telinganya gitu kan. Nah, sehingga mereka menutupi anak telinga dengan jari-jarinya, tidak mau mendengarkan. Nah, dan Allah melihat orang kafir. Nah, jadi ciri orang kafir itu apa? Nah, ini sama dengan ini ya. Jadi orang kafir itu jangan didakwahi, jangan didakwahi. Kenapa? Karena mereka kokoh dalam kekafirannya. Ini mereka kokoh dalam kekafirannya gitu kan. Jangan didakwahi. Karena mereka kokoh dalam kekafirannya. Nah, kita terus lagi surat Al-Baqarah ayat 34 ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia tergolong orang kafir. Nah, pesan ayatnya, iblis enggan sujud kepada Nabi Adam karena ia sombong dan merasa dirinya lebih baik. Ia tergolong orang kafir. Nah, jadi ciri orang kafir adalah ciri orang kafir berkarakter seperti iblis, yakni sombong dan merasa dirinya lebih baik. Nah, itu ya, jadi kesimpulan ini. Nah, apa lagi? Surat Al-Baqarah 39. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Orang kafir ditempatkan di neraka. Ini pesan ayatnya ya, pesan ayatnya orang kafir ditempatkan di neraka. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini sama dengan pesan ya. Orang kafir ditempatkan di neraka. Tapi ini kan bukan bicara karakter ya. Jadi ayat seperti ini Anda tidak usah kutip ya. Ayat seperti ini Anda tak usah kutip. Jadi Anda boleh di ini saja dihapus aja lah, dihapus gitu kan. Tidak perlu dijadikan kajian oleh Anda gitu kan. Karena ini tidak bicara karakter orang kafir, tidak ya. Jadi ini boleh inilah dihapus aja, dihapus gitu kan. Nah, gitu ya, dihapus. Nah, ini ayat Al-Baqarah ayat 41 ya. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Qur'an, yang membenarkan apa yang ada padamu, membenarkan Taurat, membenarkan Injil. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan ayatnya itu, ahli kitab diingatkan untuk beriman kepada Al-Quran. Diingatkan ya, ahli kitab didakwahi ya. Ahli kitab didakwahi ya, didakwahi. Ahli kitab didakwahi untuk beriman kepada Al-Quran. Janganlah ahli kitab menjadi orang yang pertama kafir. Dan jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ini saya kira ini ditujukan bukan hanya kepada ahli kitab ya. Ini ditujukan kepada kita juga, ini ditujukan ya. Jadi kita harus beriman ke Quran, kita kan beriman. Jangan menjadi orang yang pertama kali kafir, jangan gitu kan. Dan jangan menjual ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Nah, ini saya kira ditujukan bukan hanya ke ahli kitab ya. Ini ditujukan kepada orang Islam juga gitu kan, ditujukan. Oke. Surat Al-Baqarah 105. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Nah, ini orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Jadi orang kafir dari kalangan ahli kitab ya. Berarti ada orang kafir dari kalangan bukan ahli kitab. Coba ya, Anda perhatikan ya. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, berarti ada orang kafir dari kalangan bukan ahli kitab. Berarti dari orang Islam kan? Ada juga gitu kan, orang Islam di sisi Allah kafir, di sisi Allah ya. Tetapi kita nggak boleh menuduh ya, nggak boleh menuduh kafir kepada siapa saja, nggak boleh menuduh kafir ya. Orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk lebih rahmatnya.
dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, jadi pesan ayatnya, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab sebagaimana orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan bagi orang-orang beriman. Nggak suka gitu. Orang kafir dari ahli kitab, juga orang musyrik, tidak suka kalau orang beriman diberi karunia, diberi kebaikan. Nah ini ya, apalah di sini Al-Baqarah ayat 116 ya. Mereka orang-orang kafir, ini kurungnya orang kafir ya. Mereka orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Allah punya anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Semuanya tunduk kepadanya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Orang kafir itu, ciri orang kafir percaya bahwa Allah punya anak. Allah punya anak ini ciri orang kafir ya. Allah punya anak. Surat Al-Baqarah ayat 191 ya. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai, dan usirlah mereka. Dan fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Tapi janganlah kamu membunuh mereka, memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka menyerang duluan. Jika mereka memerangi kamu, maka bunuhlah mereka. Nah, jadi pesan ayatnya apa? Dan bunuhlah orang kafir di mana saja kamu jumpai. Nah, ini perintah Allah ya, perintah Allah untuk membunuh orang kafir. Nah, jadi kesimpulan ayatnya apa? Bunuhlah orang kafir di mana saja mereka berada. Nah, coba. Siapa orang kafir itu gitu kan? Siapa orang kafir itu? Nah, jadi kita tahu orang kafir itu kalau disebut oleh Rasul ya. Kalau Rasul menyebut, tahu gitu ini kafir ya. Tapi ini perintah ini kan perintah. Ini kelihatannya perintah di zaman Nabi ini ya, kelihatannya ini apa? Karena ini ada Masjidil Haram ya, ada Masjidil Haram di sini. Jadi bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Nah, jadi itu mah Nabi kan, Nabi dan orang-orang dan sahabat-sahabatnya gitu yang telah diusir dari Mekah berhijrah ke Madinah kan, berhijrah. Nah, terus jadi orang kafir itu yang betul-betul menolak Nabi ya. Orang kafir itu menolak, ciri orang kafir kan menolak Nabi, ingkar terhadap Nabi. Ciri orang kafir itu ingkar ya, menolak. Nah, jadi ini ada perintah dari Allah kepada Nabi ini ya, perintahnya itu. Maka bunuhlah orang-orang kafir itu, bunuh. Nah, dan kita lihat apa Nabi melakukan? Nabi membunuh orang-orang kafir. Tapi kan manusia kebanyakan tidak dibunuh, tidak gitu kan. Kenapa? Artinya Nabi saat itu melihat mereka tidak kafir gitu kan. Jadi kalau yang kafir dibunuh, ini perintah Allah kan. Bunuhlah orang kafir di mana saja kamu berada, maksud di mana saja di zaman Nabi ini ya, di zaman Nabi ya. Jadi perintahnya itu bunuhlah orang kafir di mana saja mereka berada. Nah, jadi kalau sekarang diterapkan ini bahaya dua kali ya, dua kali bahaya. Pertama, coba kalau orang punya pandangan orang kafir itu setiap orang di luar dirinya, di luar agamanya, di luar mazhabnya. Wah, bahaya sekali lihat ini ya, gitu kan. Jadi harus dibunuh di mana saja ini. Setiap ketemu bunuh, setiap ketemu. Bahaya sekali ini. Makanya Nabi mengingatkan bahwa kita nggak tahu kekafiran, keimanan nggak tahu. Itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu gitu kan. Nah, kita ini manusia ya tidak akan tahu gitu kan. Coba ini kalau kita meyakini kita, oh selain orang Islam kafir, berarti harus ini perintah bunuhlah. Apa harus dibunuh? Wah, bisa malahan kita yang mati gitu kan. Nah ini ya, jadi ini perlu hati-hati sekali ya. Jadi ini vonis kafir itu hanya hak prerogatif Allah Rasulnya. Kalau menurutnya, kenapa orang semacam ISIS ya, kenapa orang ISIS itu berani membunuh ya, orang ISIS? Karena mereka menganggap mereka orang kafir, sehingga terjadilah perang yang tidak berkesudahan. Nah ini ya, karena mereka menganggap orang kafir ya, maka mereka seolah-olah mereka melaksanakan ayat ini. Pada ayat ini kan perintah kepada Rasul ya, perintah kepada Rasul, perintah Allah kepada Rasul. Kita mah tidak tahu, kita mah gitu kan. Nah ini ya, jadi ini harus hati-hati sekali. Apalagi, nah ini coba surat Al-Baqarah ayat 212 ya. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir,
dan mereka memandang hina orang-orang beriman. Nah ini ya, jadi kehidupan dunia dijaga indah dalam pandang orang kafir dan memandang hina orang beriman. Nah ciri orang kafir itu apa? Ciri orang kafir adalah memandang indah dunia. Dunia itu indah, suka dikejar-kejar ya. Nah itu ciri orang kafir ya. Nah jadi ini kalau kita ya, kita Anda gitu kan, Bapak nauzubillah min dzalik ya, nauzubillah min dzalik, mengejar-ngejar dunia, ini sebenarnya ciri orang kafir. Tapi Anda, kita ya tidak boleh menuduh orang yang mengejar dunia, wah itu orang kafir, jangan menuduh ya. Itu hanya ciri ada kekafiran lah gitu, ada kekafiran. Ada kekafiran pada orang yang mengejar-ngejar dunia. Ciri kekafiran. Tapi kita tidak boleh menuduh orang kafir, tidak boleh ya. Sama sekali gitu kan. Nah, jadi ini kalau Anda perhatikan ini semuanya orang kafir itu cirinya karakter ya. Karakter itu apa? Karakter. Kafir merujuk kepada karakter yang Bapak tegaskan ya. Kita berikutnya ya, Al-Baqarah ayat 232 ini. 232. Ayat 232 ya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata langsung kepadanya, dan sebagiannya Allah meninggikan derajatnya. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus. Ruh Kudus ya. Ruh Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datangnya kepada mereka beberapa macam keterangan. Akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Nah, gitu kan. Pesan ayatnya apa? Pesan ayatnya itu ini nih. Maka ada di antara ahli kitab, ini kan bicara ahli kitab ya. Ini ayat ini bicara ahli kitab nih. Bicara ahli kitab. Maka ada di antara ahli kitab yang beriman dan ada pula yang kafir. Apa kesimpulannya itu? Di antara ahli kitab ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Nah, ini ada semakin jelas ya. Ada semakin jelas bahwa kekafiran itu, kafir itu menunjuk karakter ya. Tidak berkaitan dengan identitas agama. Karena ini jelas sekali ya. Di antara ahli kitab ada yang beriman dan ada pula yang kafir gitu kan. Jadi artinya kekafiran itu tidak berkaitan dengan identitas, tidak gitu kan. Nah, ini Bapak kira gitu ya. Bapak kira gitu itu apa? Nah, terus di sini ya. Coba ini surat Ali Imran ayat 90 ya. Dan sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, apa artinya? Orang murtad ya, orang murtad. Orang kafir sesudah beriman, orang murtad, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Dolin. Goiril maghdubi alaihim waladolin. Nah, gitu kan. Jadi kita minta ditunjuki jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan jalan yang sesat. Jalan sesat itu apa? Jalan yang sesat itulah jalan orang-orang kafir. Ketika di Quran ini jelas sekali ya. Yang sesat itu orang kafir. Nah ini ya, jadi kesimpulannya apa? Orang yang murtad kemudian bertambah kekafirannya, mereka adalah orang-orang sesat. Nah sebetulnya orang sesat itu di berdasarkan ayat ini adalah orang yang murtad dan bertambah kekafirannya. Nah itu orang sesat. Jadi kalau kita baca surat Al-Fatihah di sholat ya, Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang yang sesat. Yang sesat itu siapa? Yang sesat itu orang kafir. Jadi bukan jalan orang yang kafir, bukan gitu kan. Nah, jadi coba Anda cari ya. Ad-dallin di Quran, ad-dallin orang sesat, dan al-maghdub yang dibenci. Anda cek di Quran coba. Gunakan tematik di Quran. Nah, ini ya. Jadi Anda ini apa? Ini petunjuk Allah dalam Al-Qur'an ya. Jadi orang murtad bertambah kekafirannya, mereka adalah orang sesat. Nah, itu yang kita berdoa ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, kita ini lagi. Surat Shad ayat 2 ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Orang-orang kafir itu sombong dan senang bermusuhan. Apa kesimpulannya? Ciri orang kafir adalah 1 sombong, 2 hobi bermusuhan. Senang bermusuhan. Nah, jadi kalau kita simpulkan misalkan ya. Anda simpulkan
Dari 15 ayat Al-Quran tentang kafir dapat disimpulkan bahwa karakter orang kafir itu satu, berwatak seperti iblis, yakni sombong dan merasa dirinya lebih baik. Yang kedua, ciri orang kafir itu hobi bermusuhan. Yang ketiga, ciri orang kafir itu berpaling dari Allah dan Rasulullah. Keempat, di antara ahli kitab ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan dan kekafiran tidak berkaitan dengan identitas agama. Tidak berhubungan dengan KTP, tidak sama sekali. Tapi berhubungan dengan karakter dan seterusnya. Nah, Bapak kira gitu ya, Bapak kira gitu. Jadi Anda tolong tugas Anda nanti ya, Anda menggali. Dan ini kuliah Bapak di ilmu akhlak itu kan, Bapak bab berikutnya itu ini membahas ini ya, membahas rukun iman, syarat dengan akhlak mulia gitu kan. Rukun Islam, syarat dengan akhlak mulia gitu kan. Ketakwaan, syarat dengan akhlak mulia. Nah, jadi Anda itu apa? Saya kira ini bentuk tugas aja lah ya, tugas Anda kerjakan, coba menggali salah satu dasar agama ya, dasar-dasar agama. Anda boleh ya, coba Anda menggali ya, misalnya, karena ini dasar agama ya, dasar ya. Makna al-maghdub dan ad-dhalin dalam surah Al-Fatihah. Karena ihdinas shiratal mustaqim. Wahai Tuhan, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan pula jalan yang sesat. Nah, yang sesat itu tadi sudah ketemu ya. Ternyata Allah menyebut orang sesat itu adalah orang kafir ternyata. Yang sesat itu yang kafir. Ternyata gitu kan. Jadi kalau Anda semakin mantap kalau baca Fatihah ya, macam oh ya Allah. Janganlah. Nah, yang dimurkai itu yang apa yang murkai itu ya? Yang dimurkai apa orang munafik gitu kan? Yang dimurkai itu. Apa orang musyrik? Yang hakikatnya sama kafir-kafir juga gitu. Hakikatnya kafir-kafir juga. Jadi ghairil maghdub itu waladhdallin, bukan jalan orang sesat, adalah jalan orang-orang kafir. Cara beragama orang kafir, apa cara beragama orang kafir itu? Sombong, merasa dirinya lebih baik gitu kan. Nah, jangan sampai punya watak itu, jangan. Hobi bermusuhan. Jangan sampai kita hobi bermusuhan. Itu orang kafir itu ya. Nah, itu ya. Saya kira Bapak gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini paham Anda gitu kan, paham. Nah, selanjutnya Anda kerjakan tugas gitu kan. Kalau kalau belum paham, diskusi dengan teman-teman Anda ya, teman diskusikan dengan teman Anda. Coba ini dicermati dengan baik ya, ini karena ini lebih-lebih ini dasar agama ya, dasar-dasar agama. Jadi Bapak sudah menemukan ya bahwa dasar-dasar agama itu semuanya membuahkan akhlak mulia semuanya gitu kan. Kalau tidak membuahkan akhlak mulia itu bukan agama, bukan akidah Islam, bukan. Akidah Islam itu melahirkan akhlak mulia. Ibadah dalam Islam itu melahirkan akhlak mulia. Jadi artinya jadi orang Islam itu harus berakhlak mulia, jadi orang Islam tidak bisa punya akhlak tercela. Nah, sehingga nanti Anda silahkan gali ya tentang sholat, tentang semuanya itu ke akhlak mulia semuanya itu. Semuanya ke akhlak mulia. Jadi sholat itu harus akhlak mulia, jadi sholat itu puasa harus melahirkan akhlak mulia gitu kan. Bayar zakat, haji itu harus melahirkan mulia. Nah, Anda untuk memperluas wawasan ya, Anda baca juga kitab Ihya Ulumuddin ya, kitab Imam Ghazali, ada satu bab ibadah-ibadah yang palsu. Merasa ibadah padahal bukan ibadah gitu kan. Wah, itu ya ternyata ibadah-ibadah yang tidak melahirkan akhlak mulia gitu kan. Hatinya lalai, akhlaknya buruk gitu kan. Atau minimal akhlaknya biasa-biasa. Nah, jadi kalau Anda menggali itu nanti Anda akan menemukan ya bahwa ternyata misalnya sholat itu akhlak mulianya apa? Sholat khusyuk. Sholat itu khusyuk itu akhlak mulia, itu hati ya. Suasana batin itu khusyuk. Khusyuk itu dalam tasawuf itu ada dibahas ya. Khusyuk itu hudurul qalbi ila Allah. Menghadirkan Allah dalam hati. Allah dihadirkan dalam hati sehingga Allah itu menyatu dengan kita. Kita selalu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama terus-terusan gitu kan. Sehingga kita serasa dibimbing oleh Allah,
serasa diawasi oleh Allah. Sehingga kita tidak berani berbuat maksiat. Tidak berani sama sekali gitu kan. Begitu ada kita salah sedikit saja kita langsung istighfar gitu kan. Karena Allah bersama kita. Nah itu ya, jadi apa? Jadi akhlak mulia dalam sholat, khusyuk, sahun, tidak sahun ya, tidak lalai. Lalai itu akhlak buruk, akhlak tercela bagi orang yang sholat. Li zikri, aqimis sholata, inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah berarti kalau nauzubillah min dzalik ya, kalau kita berbuat keji dan munkar, berarti tidak sholat itu, sholatnya tidak ada buahnya, sia-sia saja gitu kan. Nah, jadi Anda gali dasar agama apa saja, pasti Anda menemukan bahwa semuanya syarat dengan akhlak mulia. Kenapa syarat dengan akhlak mulia? Karena itu misi Nabi. Misi Nabi itu akhlak mulia. Nah, Anda kalau sudah belajar ilmu akhlak, gitu kan, Anda harus mengukur apa saja dari sudut akhlak ya. Mengukur untuk hati Anda aja, jangan mengukur untuk menilai orang lain, jangan ya. Anda jangan menilai, kecuali orang yang perlu Anda nilai. Siapa? Murid Anda nanti ya, siswa gitu kan. Keluarga dekat kita untuk dibimbing, untuk dinasehati, ya. Untuk menentukan calon pasangan, gitu kan. Calon pasangan Anda boleh menilai, bukan untuk diomongkan ya. Anda bukan untuk diomongkan, tapi untuk menilai. Menilai pasangan Anda apakah akhlaknya mulia atau tidak. Nah itu boleh Anda menilai, untuk mengambil keputusan, gitu kan. Ini cocok enggak untuk istri saya nih? Cocok enggak untuk suami saya nih, gitu kan. Nah boleh Anda menilai ya. Tapi jangan dibicarakan, jangan gitu kan. Itu dirahasiakan aja. Karena itu menyangkut hubungan antar manusia, kita harus hidup rukun ya. Dalam Islam itu harus hidup rukun, damai, tentram. Nah itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu, ini ada waktu sebentar lagi. Ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Silahkan, ada pertanyaan, monggo. Nah kalau tidak ada, ya udahlah gitu ya. Ada tugas nanti kerjakan tugasnya. Karena tugasnya dua nih. Mana yang duluan silahkan. Mau yang tematik di Al-Quran atau yang satu lagi. Nanti Bapak, karena ada permintaan juga dari Anda ya, mau minta dijelaskan lagi metode tipologi mazhab ya. Bapak akan jelaskan lagi. Nah supaya kita, tujuannya kalau Bapak itu ujung-ujungnya itu supaya kita membangun akhlak mulia. Membangun akhlak mulia yang sempurna. Bagaimana kita hubungan sesama mazhab Islam ya. Harus terjalinnya uhuwah Islamiyah yang sejati. Nah kalau salah menentukan orang Islam dan orang kafir, wah bahaya sekali ini ya. Wah ini bukan Islam, ini mah di luar Islam, wah bahaya sekali itu kan. Nanti malah kita memutuskan silaturahmi. Kita memutuskan silaturahmi kan jadi orang kafir. Memutuskan silaturahmi, diputuskan hubungan gitu kan. Wah kamu bukan Islam, bukan. Itu kan memutuskan silaturahmi gitu, bahaya sekali gitu kan. Nah padahal kita bukan dari Rasul, itu bukan ya. Nah itu jadi kita nanti tipologi mazhab pun sama, kita untuk membangun akhlak mulia yang sempurna. Saya kira itu aja ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.